Lu pernah mikir gak sih, kenapa banyak siswa sekarang ini pada susah banget belajar? Bahkan untuk mencerna materi di sekolah saja maupun di jenjang kuliah, rasanya tuh susah banget. Contoh lain kayak presentasi. Kebanyakan anak zaman sekarang gak bisa presentasi tanpa baca teks dari handphone. Beda dibandingkan sama anak generasi sebelumnya, yang belajar sangat ambisius dan gampang ngerti kalau guru memaparkan materi. Apa fungsi stomata? Tempat pertukaran antara oksigen dan karbohidrat yang terjadi di daun. Si Pak, samudra terbesar di dunia apa? Nggak tahu. Gak tahu. Iya. Samudra terbesar di dunia apa? Samudra itu apa? Tahu nggak samudra? Nggak tahu. Nyerah nih berarti. Iya. Oke, skip. Jadi sebenarnya, khususnya di era digital, ada masalah yang sering dianggap remeh oleh kebanyakan orang, yang sebenarnya merusak bahkan mematikan pikiran kritis generasi kita sekarang. Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya media sosial memberikan segudang informasi. Sayangnya, semua informasi itu tuh nggak semuanya bersifat positif. Ada juga loh yang negatif. Inilah masalah utama yang menghambat jalan pikir kritis siswa generasi kita sekarang. Biar ku kenalkan sebuah istilah, doom scrolling. There's a lot of great social interaction. There's a lot of opportunity to learn and see things. Some are funny, some are interesting, some are disturbing. But when you're at the point where you're engaging in something and you don't even know what the win is, but you find yourself reflexively engaging in it, your dopamine system is now plummeting. And that's a serious issue. So, what is doom scrolling? Dan mengapa hal ini menjadi masalah dalam proses belajar? Ambil cemilan, simak video ini baik-baik, dan mari kita belajar bersama. Jadi singkatnya, doom scrolling itu adalah kebiasaan scroll media sosial dan internet secara berlebihan tanpa tujuan yang jelas. Kita sering scrolling, mengonsumsi berita-berita negatif, terutama tentang krisis, isu, drama, dan hal lainnya yang sebenarnya nggak penting. Selain menghabiskan banyak waktu, kegiatan ini tuh menguras energi yang sebenarnya bisa digunain untuk hal yang berguna. Nah, menariknya, menurut sebuah penelitian, Indonesia itu pengguna TikTok terbanyak di dunia dari jumlah penduduk dan jumlah jamnya. Dan menurut data terbaru, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 7-8 jam setiap harinya di depan layar. Waktu sebanyak itu kita tukar untuk nonton Reels, TikTok, dan YouTube Short. Setiap tontonan itu memberi dopamin instan ke otak secara terus-menerus. Informasi-informasi yang diterima itu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jadinya, segala sesuatu hal yang membutuhkan proses seperti belajar dan memahami materi terasa cukup sulit. Soalnya, otak dah terbiasa dapat dopamin dari hal yang gampang. Jadinya, otak gak bisa berpikir secara optimal. Makanya, jangan heran, banyak anak muda di Indonesia yang mengalami kesusahan menangkap materi dan berpikir kritis waktu guru memaparkan materi. Karena anak sekarang mudah cemas, sulit berkonsentrasi, dan rentan mengalami kelelahan mental atau brain rot. Jadi sekarang, apa opsi atau solusi dari masalah ini? Yang pertama, harus adanya kesadaran diri tentang masalah ini. Lu harus benar-benar sadar bahaya yang ditimbulkan oleh doom scrolling ini agar kamu bisa mengontrolnya dengan baik. Kedua, hanya gunakan handphone untuk hal yang penting. Jika nggak digunain, lebih baik simpan jauh-jauh handphone dari pandangan. Matikan notifikasi aplikasi untuk mengurangi godaan membuka ponsel. Karena kalau lu mempermudah akses ke handphone, cepat atau lambat, apalagi pas lu bosen, lu akan secara nggak sadar buka handphone dan lanjut scrolling. Ketiga, cari habits atau kebiasaan. Karena dari pengalaman saya, ketika kamu tidak mengalihkan kebiasaan ini, cepat atau lambat lu akan tergerak ambil handphone lalu scrolling lagi. Lu harus alihkan rasa bosan ini ke aktivitas positif seperti berolahraga, membaca buku, dengerin podcast yang berbobot, atau hobi lainnya yang membuat lu bisa teralihkan dari handphone. Dan yang terakhir, cobalah buat to-do list dan mulai sibukkan diri ke hal-hal yang mendekatkan lu ke ambisi atau cita-cita lu. Jadi itulah tips yang bisa kalian terapkan. Sekarang kalian tinggal milih mau hidup dikendalikan oleh handphone atau lu yang ambil kendali.
Terima kasih telah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya Irfan pamit. Bye.